Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maula ba'du. Jamaah dan teman-teman sekalian, rahimakumullah dimanapun berada, kita kembali bahas beberapa tema yang terkait dengan penajaman dan pendalaman pemahaman agama Islam, ya. Kalau pada pertemuan atau video sebelumnya kita sudah bahas tentang makna dan kemudian jenis-jenis tauhid. Maka pada kesempatan kali ini kita coba bahas makna ataupun penjelasan tentang Tuhan, ya. Nah, di beberapa tempat biasanya yang dibahas itu tentang konsep Tuhan secara umum, ya, baru kemudian konsep Tuhan dalam Islam. Nah, di saya tidak, ya, dibahas dulu tentang konsep Tuhan dalam Islam, ya, tauhid, baru kemudian kita bicara tentang konsep ketuhanan secara umum. Tuhan, ya, dalam literatur bahasa Arab, ya, itu suka digunakan kata al-ilah atau ilahun, ya. Misalnya dalam surat Al-Quran, ya, surat Al-Jathiyah ayat 23, ya, Allah SWT mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau lihat, perhatikan, man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menjadikan ilahnya itu hawa nafsu, atau menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Nah, jadi ilah di sini artinya sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang dibesarkan, sesuatu yang diagungkan. Karenanya mesti dipisahkan antara ilahun yang artinya Tuhan, ya, dengan Allah yang merupakan ismun min ilah atau nama Allah, ya. Jadi termasuk kurang tepat misalnya kalau kita menerjemahkan misalnya la ilaha illallah, la ilaha tidak ada Tuhan, la tidak ilaha Tuhan, illallah kecuali Tuhan, enggak, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalimat Allah ini tidak bisa diterjemahkan dengan Tuhan, ya, karena dia adalah nama penguasa zat semesta alam semesta ini, ya. Bismillah misalnya, Bismillah dengan nama Allah, nggak bisa dengan nama Tuhan, ya. Nah, jadi ini pemahaman kita, ya. Nah, kemudian ini dalam Islam, ya. Jadi Tuhan itu adalah Allah, la ilaha ghairu, ya, tidak ada Tuhan selain Dia, la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan atau sebagai pencipta alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalimat tauhid atau kalimat tahlil itu menafikan semua Tuhan, ya, la ilaha, ya, lalu kemudian mengisbatkan, ya, Allah, ya. Jadi menafikan semua Tuhan lalu kemudian menancapkan, mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan konsep Tuhan versi barat, ya? Kalau kita baca literatur, ya, konsep atau pemahaman konsep Tuhan dalam versi barat itu sebagaimana mereka mengalami atau memahami konsep manusia. Jadi dalam konsep manusia, nanti di video berikutnya kita akan bahas, dalam versi mereka manusia itu mengalami apa disebut dengan evolusi, ya. Jadi perubahan, ya. Maka ada pendapat misalnya bahwa manusia itu dulunya bukan manusia, ya, tapi kera, ya, monyet, sebagaimana pendapat Darwin, ya. Nah, dalam Islam enggak, ya, manusia, monyet, gitu, ya. Nah, Tuhan itu juga demikian, dia tidak mengalami evolusi, dia tidak mengalami perubahan. Walaupun di versi luar Islam misalnya kita mengenal ada istilah misalnya dulu, ya, dinamisme misalnya, ya. Apa itu? Suatu keyakinan bahwa ada benda yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan memberikan pengaruh luar biasa pada manusia, ya, percaya kepada benda-benda keramat semacam keris, pohon besar, cincin. Nah, ini percaya kepada benda, bahwa benda itu memiliki tuah, ya, syakti, ya, kesaktian, ya, dan itu kemudian dituhankan, ya. Maka tidak heran kalau kita menemukan ada sebagian masyarakat yang masih memandikan kerisnya, ya,
mengusap-ngusap cincin karena menganggap bahwa benda ini bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya. Nah, berikutnya ada pemahaman misalnya animisme, percaya kepada roh, ya. Bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu misalnya dia punya roh yang bisa memberikan mudarat dan mungkin bisa menolong, ya, memberikan manfaat atau mudarat kepada seseorang, ya, yang mungkin bisa kita kelompokkan kepada kepercayaan animisme. Nah, nanti ada lagi percayaan sebut dengan politisme, ya, dalam istilah itu mulai percaya kepada dewa, ya. Jadi ada dewa-dewa tertentu, ya, yang bisa menolong mereka atau kemudian bisa menyengsarakan manusia, ya. Nanti ada pemahaman lagi selain politisme tadi yang disebut dengan kalau politisme itu percaya kepada banyak dewa, masing-masing ada dewa, tapi kalau ada istilah henotisme, ya, itu sebaliknya mereka percaya kepada satu dewa, ya. Satu dewa untuk sebuah negara ada dewanya, sebuah wilayah ada dewanya, dan nanti ada yang menarik lagi, teman-teman sekalian. Ada kepercayaan monoteisme, ya, mulai percaya kepada Tuhan bahwa setiap atau seluruh wilayah ini ada Tuhan yang mono, yang satu, ya, walaupun agak berbeda dengan konsep Islam. Islam itu tauhid gitu, ya. Jadi tauhid itu bukan monoteisme, ya, beda, ya. Nah, ini konsep pemahaman versi barat. Nah, lalu bagaimana sikap kita untuk mengenal, ya, Tuhan, mengenal Allah, ya. Ini banyak macam. Makanya kalau kita bicara tentang hidayah, teman sekalian, hidayah yang menghampiri seorang itu macam-macam. Ada hidayah yang datang misalnya lewat perenungan yang mendalam, berpikir terus, ya, dan Allah SWT memberikan hidayah. Ada misalnya hidayah melalui utusan Allah Subhanahu wa taala pada nabi. Ya, Allah mengirimkan seorang rasul ke sebuah wilayah dan mereka percaya kepada nabi tersebut dan mereka masuk Islam dan mendapatkan hidayah. Ada juga misalnya lewat Al-Qur'an, dan ini banyak sekali. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak bisa dipisahkan keislamannya dengan Al-Qur'an. Ketika dibaca surat Thaha dan kemudian merenungnya ayat tersebut di rumah adiknya Fatimah bintil Khattab dan kemudian mengatakan laqad waqa'at hadhil ayatu fi qalbi. Ayat ini sudah masuk ke dalam hatiku. Nah, ini menjadi prolog dia memeluk Islam. Misalnya ada juga yang masuk Islam lewat atau mendapatkan hidayah mengenal Allah ini lewat misalnya pembuktian ilmiah, ya, renungan ilmiah, ya. Saya mungkin pernah ceritakan ada seorang Yahudi berkebangsaan Amerika, ya, dia masuk Islam, ya, setelah melakukan penelitian tentang masa iddah wanita dalam Al-Quran. Nah, ini sesuai dengan keilmuannya. Maka bisa simpulkan terus kan, siapapun dia, ya, kalau melakukan penelitian secara objektif terhadap Al-Quran, ya, maka dia akan menemukan kebenaran insya Allah. Nah, ini cara seseorang, ya, mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan di atas semua itu bahwa mengenal dan kemudian mengakui keesaan dan keabsahan Allah sebagai Tuhan itu bagian dari hidayah. Karena itu kita dianjurkan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita berdoa, kita yang sudah muslim ini, ya, agar la tuzigh qulubana, ya, agar Allah jangan menggelincirkan, membolak-balikkan, ya, hati kita yang sudah mendapatkan hidayah. Ya, karena yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu Allah SWT. Karena itu teman-teman sekalian, kita boleh merenungi penciptaan alam semesta ini, ya, dan membatasi diri untuk membincangkan Allah. Dalam sebuah kalimat dikatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah, ya. Jadi berfikirlah kalian tentang khalqillah, alam semesta, ciptaan Allah SWT ini, ya. Wala tafakkaru fillah, tapi jangan pikirkan tentang zat Allah. Mengapa? Kita nggak akan sanggup. Kita tidak akan, otak kita nggak akan mampu, ya. Tapi kalau memikirkan kekuasaan alam semesta ini, ciptaannya, insya Allah itu akan menebalkan keimanan kita, menambah, ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai penutup video ini, teman sekalian, bahwa ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan merasakan, ya, nikmatnya beriman tersebut, ya. Karenanya di tengah
kecanggihan teknologi dan kemudian kemajuan zaman pada hari ini ya, kita perlu ya, keimanan yang kuat ini. Apalagi di tengah musibah corona misalnya, ada perbedaan antara orang yang punya ikatan keimanan yang kuat dengan Allah dengan tidak. Mereka yang punya ikatan kekuatan dengan Allah SWT akan menganggap musibah ini adalah min qadrillah, ya, takdir Allah SWT. Dia nggak akan stres, dia tidak akan galau karena semuanya atas kehendak Allah SWT. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, ya. Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa suatu hamba, ya, musibah apapun, ma asaba min musibatin illa biidznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman sekalian, hukumullah, sebagai tantangan pada video ini ya, teman sekalian, silakan cari dalam Al-Qur'an ya, surat surat Al-Mu'minun ya, ayat 1 sampai dengan 9. Di situ ada ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Coba teman-teman tulis di kolom komentar apa saja ciri-ciri orang yang beriman itu ya. Paling tidak ada 5 ya atau 6 ya ciri. Silakan tulis di kolom komentar ini. Kita ketemu lagi pada video berikut insyaallah. Saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.